Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya untuk Subroto SPD. Saya adalah guru di Madrasah Alianul Islam Bayung Lecir dan saya juga salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 2023 mata pelajaran Akidah Akhlak. Kali ini saya akan menampilkan kegiatan ujian komprehensif dengan penguji yang pertama Bapak Dr. Muhammad Taridi MPD selaku penguji pertama komprehensif pedagogik. Kemudian yang kedua Ibu Dr. Rusmini MPD, penguji 2 komprehensif profesional. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat wabil khusus kepada diri saya pribadi. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan. Siap ya. Insya Allah, Ini Pak. mudah-mudahan saya doakan Pak Untung bisa menjawab. Tapi kalau tidak bisa menjawab, maka panjanglah pertanyaannya. Saya mulai dari basmalah dulu, karena ini untuk keberuntungan Pak Untung ya. Ya, Pak. Pak Bismillah. Untung sudah mengajar berapa lama? Itu bukan Eh, pertanyaan, ini bukan ya, Pak. pertanyaan, bukan Saya yang substantif. untuk mengajar memang sudah lama, Pak, dari 2004. Cuman saya untuk memegang akidah halak ini baru 1 tahun yang lewat, Pak. Karena selama ini saya ngajar penjaskes olahraga. Oke, Heeh. ngajarnya pindah-pindah? Enggak. Enggak, cuman karena dulu saya ini penjas olahraga, kemudian kemarin dari kepala sekolah waktu itu kuliahlah Pak Untung katanya kan, karena kebetulan di kampus itu ada jurusan PAI, jadi ya ya sudah Kuliahnya di kita mana? masuk di kami Pak di tempat kami sekolah di MA Nurul Islam di Pondok Pesantren Islam itu ada Pak kami kelas jauhnya dari Rahmania Oh, Sekayu Pak. baik. Mm-mm. Tapi sekarang ngajar di MA. Ya, saya kemarin di ini di MA Pak SK-nya. Oke, berarti setidak-tidaknya prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dapat ya. Ya, untuk di tempat kami sebenarnya untuk kurikulum Merdeka baru tahun ini kami diterapkan, Pak. Karena Baik. tahun kemarin belum. Nah, ini pertanyaan yang substantif sekali karena Pak Untung sudah menyelesaikan menyusun modul ajar. Iya, Pak. Saya pengen tahu persis ini kriteria apa saja yang harus dimiliki dalam penyusunan modul ajar. Nah, ini penting ini, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Duh, Apa saja kriterianya? Ada berapa? bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab, Pak Taridi. Jadi prinsip-prinsip dari kurikulum Merdeka itu sepengetahuan saya atau yang sudah saya baca itu ada 4, Pak. Apa? Yang pertama itu adalah esensial. Kedua, Kemudian yang kedua itu menarik, bermakna dan menantang. terus, Kemudian yang ketiga relevan dan kontekstual. Dan yang hmm, keempat itu berkesinambungan. maka saya tutup. Bahwa Pak Untung sudah menyelesaikan semua pertanyaan saya, walaupun itu tidak dipertanyakan. Mewakili satu. Nah, ini Pak Mungkas nih, Pak Untung Subroto. Dari mana, Pak? Dari Palembang, Bu. Bayung Lencir, Oh, Musi Banyu Asin, Bu. oh, tetangga kita ada. Iya, Bu. Bayung Lincir. Oke, silakan Pak Untung mengajar di mana? Saya ngajar di MA, Bu, kelas 10. Kelas 10 MA di Bayung Lincir tersebut. Iya, Oke, silakan iya. materinya disampaikan. Oke, siap, Bu. PPT-nya mana? Ya, saya seru. Oh, ini sudah ya, tinggal share screen. Yoi. Sudah nama, Bu? Belum. Oh, saya nggak bisa share screen nih. Host disable masalahnya. Kenapa host difabel Mbak Ilya dibantu, please? Saya Host aja bisa disable share partition. screen. Gimana, Pak? Saya nggak bisa share screen, Bu. Host disable. Iya, Saya host aja disable. bisa. Mungkin apa tadi terpental tadi apa gimana, Bu? Oh iya, terpental. Jadi Pak Untung bukan co-host lagi ya? Iya, tadi kan sempat karena bermasalah tadi atau gimana? Iya, iya, iya. Bisa kirim bahannya di grup, Pak? Eh, saya kirim ke Bu Yulia ya. Iya, Oh, boleh. tadi, oke. Saya kirim ke Bu Yulia, bentar. Bentar, Bu. Tadi sempat terpental Ya, masalahnya, Bu. kalau Jadi, mengajar di tingkat SMA tuh sudah lihai lah masalah masalah share ah, screen ya. mudah-mudahan, Bu, walaupun ya Masalah terkadang IT sudah kadang harus dikuasai ya.
Karena Mudah. anak-anaknya nanti lebih lihai dari gurunya kalau kita nggak kuasai. Oh iya Bu. Oke Bu, siap. Oke, sudah saya kirim Bu Yulia. Belum masuk, Pak. Proses mungkin ya. Belum? Ya, proses mungkin. Oke. Ya, tadi sempat terpental sih. Belum, Ini Pak. kami juga untuk Kumer ini belum diterapkan Bu. Baru tahun ini kan kami terapkan Kumer kan untuk Oke. ini kan. Nah, Iya. ya. Jadi gimana Bu Yulia? Sudah Belum, masuk? belum masuk, Pak. Bentar, saya kirim. Oh, masih proses Bu. Bentar lagi. 14 MB masalahnya. Oh, besar itu ada video di dalamnya. Nggak ada Bu. Enggak. Cuman translate aja Bu. Ya mungkin karena translate-nya itu agak ada apa ya? Ada variasinya dikit Bu. Jadi mungkin agak berat gitu kan. Ya, ada gambar-gambarnya dikit Bu gitu kan. Banyak siswanya Sudah. Pak di MA-nya? Untuk tahun ajaran ini alhamdulillah lah Bu, karena kita namanya swasta, kadang di sini juga kami dekat SMA negeri. Jadi untuk tahun ini ajaran ini kami hanya mendapat 80 siswa Bu untuk kelas Oh, 10 gitu kan. lumayan lah itu, banyak itu. Ya alhamdulillah lah. Jadi untuk tahun ini gitu kan. Oke. Karena oke, gimana Bu Yulia? Sudah? Iya, lagi di Oke, download, Pak. sudah masuk ya. Ya, Iya. tadi sempat terpental sih masalahnya. Berarti ini terakhir Bu ya. Oke, baik. Eh, Sambil menanti PPT-nya, tentu dalam pembelajaran ada nas ayat Al-Quran. Silakan dibacakan Pak Untung. oke Bu. Di Sambil dalam menunggu Bu Yulia ya share di screen. PPT saya itu karena saya mengambil tentang adab terhadap orang tua, itu Oke, saya baik. ngambil dari Quran Al-Isra Bu, ayat 23. Oke, baik. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, Bu. Oke. Wa Itu di qadha PPT. rabbuka alla ta'budu Ta'budu illa illa iyyahu iyahu wa wa bil bil walidaini walidaini ihsana. ihsana. Nah, oke, keterkaitannya dengan ini materi tentu itu nanti harus Bapak jelaskan. Ya, ini PPT saya. Oke, lanjut silakan. Oke, Bu Yulia. Ya, Silakan Bu langsung Yulia. ke materinya, Pak. Di halaman 5, Bu, materinya. Ya, halaman 5. Ya, ini Bu, ini dalil nakli perintah di Quran surat Al-Isra ayat 23. Itu tadi sudah saya bacakan. Jadi hubungannya karena ini berhubungan dengan kita disuruh menyembah kepada Allah dan juga berbaik kepada orang tua. Tentunya ini adalah salah satu perintah yang wajib bagi kita sebagai anak untuk berbakti kepada Iya. orang tua. Itu untuk hubungannya Bu antara Iya. surat ini. Dan ini ada adab beberapa sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Ini salah satunya adalah orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Kemudian kasih sayang orang tua itu tiada taranya karena beliau tidak mengenal lelah dan berusaha payah memperhatikan anak-anaknya supaya jadi anak yang bahagia. Kemudian anak adalah belahan jiwa ibu bapak terutama ibu. Jadi di sini orang tua eh, sebagai anak kita ya ini ada beberapa sebab mengapa Allah tadi berkaitan dengan surat Al-Isra tadi bahwa salah satunya ada 3 sebab mengapa kita harus berbakti memerintahkan berbuat baik kepada orang tua Bu. Kemudian di selanjutnya ini ada prinsip-prinsipnya yang berbakti kepada orang tua. Ini yang pertama adalah tunduk dan patuh kepada orang tua. Tentunya sebagai anak kita tunduk patuh dalam hal untuk kebaikan artinya yang benar. Kalau seandainya orang tua mengajak kepada hal yang keburukan, kita tidak boleh mengikutinya. Dan kalau memang ini kita juga harus berusaha untuk kembali menegur atau menasihati orang tua kita kalau dalam hal di luar konteks kebenaran. Kemudian dilarang berkata kasar. Biasanya ya berkata kasar ini kadang terlalu mudah diucapkan oleh anak
ketika apalagi posisi anak itu mungkin dalam capek ataupun kesal, dan apalagi anak-anak zaman sekarang. Jadi jangankan berkata bentak aja, sebenarnya kita tidak boleh kepada orang tua. Kemudian berbuat baik, kemudian berusaha menyenangkan hati orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati orang tua. Kalau kita lihat fenomena-fenomena sekarang kan banyak anak-anak yang mereka ya adab terhadap orang tua tidak begitu memahami, karena mungkin salah satunya dari segi pendidikan mereka, mungkin dari faktor internal dan eksternal mereka di dalam keseharian sehari-hari. Nah, itu. Kemudian ini ada selanjutnya Bu Yulia di halaman Ya. 8 ya. Di halaman 8 Bu Yulia itu ada keutamaan ya, keutamaan berbakti kepada orang tua ya. Itu belum ditampilkan sama Bu Yulia. Bu Yulia nomor 8. Bu Yulia Ya, nomor 8 Bu. Lanjut. ini Ya, nomor 8 ini nomor 7 Bu. nomor 7. PPT nomor 8 ya, ada keutamaan berbakti kepada kedua orang Ini. tua. Belum jalan Bu, belum jalan. Oke, Belum ya jalan. nggak apa-apa. Ya. Satu hal yang perlu saya cermati Pak Untung Ya. itu tulisan PPT, PowerPoint, apalagi Bapak mengajar di tingkatan aliyah Pak ya. Ya. Aliyah itu kan apa namanya, tentu berbeda dengan menampilkan materi bagi anak MI atau RA ya kan. Ya, Nah, ya. tadi banyaknya gambar-gambar itu kesannya justru Bapak mengajar di MI padahal Bapak mengajar di MA ya kan. Oke. Ya, jadi bagaimana menampilkan PowerPoint tersebut sesuai dengan tingkatan kelas. Kemudian yang kedua seperti ini, dalam penulisan prinsip-prinsip dengan tulisan berwarna putih, kontrasnya itu Ya. saya pikir tidak terbaca oleh siswa. Oke, Nah, siap. ya, itu perlu dicermati. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, ini keutamaan dari berbakti kepada orang tua. Satu, akan dibukakan 2 pintu surga. Kemudian lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga adalah ridho Allah ada di dalam ridho orang tua. Ini juga ada dalam hadis. Kemudian dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, ini setelah materi kami selesaikan dan diskusi dengan anak, ini ada kami tugas diskusi kelompok, Bu. Jadi ada 2 Ya. materi yang saya bahas. Itu ada dua cerita yang saya ambil. Yang pertama adalah cerita tentang Alqomah, dan satu lagi tentang Uwais Al-Qarni. Jadi ini ada 2 versi gambar. Kenapa saya ngambil 2 versi gambar? Karena ini akan menandakan ini yang memang untuk kebaikan, keteladanan, dan ini yang ya istilahnya untuk hal-hal yang keburukannya, dampaknya bagaimana, Ya. dan ini kami kisahkan dalam bentuk gambar. Dan nanti anak-anak mereka kita buat diskusi kelompok untuk memecahkan 2 gambar ini. Nah, itu. Jadi di perintah di bawahnya ada tugas apa hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut. Karena ini kemarin karena untuk per-teaching, jadi kami singkat aja Bu materinya. Nah, itu. Jadi hikmah dari 2 gambar tersebut. Nah, ini Oke. kemarin juga ada soal untuk ke depannya Bu, untuk minggu depan persiapan. Oke, ya, Oke, terima kasih Pak Untung dan Bu Yulia. Ya, Bu. Selanjutnya Pak Untung, jadi dalam pembelajaran di tingkat madrasah aliyah tentunya lebih memicu dari daya kritis siswa sehingga menuangkan materi tersebut tidak hanya dalam bentuk memberikan materi seperti ya itu tadi saya sampaikan materi untuk anak MI dengan gambar-gambar yang cukup deskriptif seperti itu, tapi mestinya lebih fokus kepada tingkatan aliyah itu yang pertama. Kemudian kedua, pembuatan PPT yang harus dicermati sedemikian rupa apalagi untuk tingkatan aliyah, baik kontras huruf dan sebagainya macamnya. Nah, terakhir juga terkait dengan materi ini adalah materi yang terkait dengan bagaimana adab kita terhadap orang tua dan guru tadi yang pertama, ya kan? Ternyata gurunya nggak dibahas di bawah. Nah, apakah memang seperti itu? Karena memang gini Bu, kemarin saya untuk adab orang tua dengan guru itu kan 4JP Bu.
Jadi karena Ya, jadi saya karena di 4 JP karena 1 minggu itu 2 kali JP. Jadi saya untuk sementara di modul 1 itu saya ngambil yang ini yang adab terhadap orang tua. Jadi nanti oke, di baik. modul kedua adab terhadap guru saya ambil seperti Ya, itu. baik. Jadi disesuaikan dengan tema yang dibahas. Oke, Kemudian siap. kaitannya dengan nas Al-Quran maupun hadis yang terkait seperti tadi ada ridha Allah dalam ridha orang tua. Nah, itu kan Ya, hadis. Nah, bagaimana Bapak juga tidak hanya menjelaskan flur begitu saja tetapi memflurkannya begitu saja tapi harus ada nas tersebut ditampilkan. Begitu ya, Pak Untung. siap, Nah, Bu. terakhir silakan dituliskan apa namanya? Doa untuk orang tua. Oh, oke, Bu. Sudah, Bu? Sudah, silakan dilihatkan, diperlihatkan. Wah, Rabbi Firly, cepat ya nulisnya Pak ya. Belajar, Bu. Saya ini belajar Masya dikit-dikit, Allah. Bu. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, cukup baik. Tinggal Siap. bagaimana menuliskannya secara apa namanya? Secara proporsi hurufnya ya, Siap, tidak Bu. asal begitu. Oke, siap. Baik, saya pikir cukup untuk Pak Untung. Ya, Tentunya sama. yang perlu menjadi masukan adalah hal-hal yang terkait dengan bagaimana penyampaian materi itu disesuaikan dengan tingkatan siswa, kemudian menggali daya kritis analisis siswa karena ini sudah di tingkat analisis. Siap ya. Insya Allah, Ini Pak. mudah-mudahan saya doakan Pak Untung bisa menjawab. Tapi kalau tidak bisa menjawab, maka panjanglah pertanyaannya. Saya mulai dari basmalah dulu, karena ini untuk keberuntungan Pak Untung ya. Ya, Pak. Pak Bismillah. Untung sudah mengajar berapa lama? Itu bukan Eh, pertanyaan, ini bukan ya, Pak. pertanyaan, bukan Saya yang substansi. untuk mengajar memang sudah lama, Pak, dari 2004. Cuman saya untuk memegang akidah halak ini baru 1 tahun yang lewat, Pak. Karena selama ini saya ngajar penjaskes olahraga. Oke, Heeh. ngajarnya pindah-pindah? Enggak. Enggak, cuman karena dulu saya ini penjas olahraga, kemudian kemarin dari kepala sekolah waktu itu kuliahlah Pak Untung katanya kan, karena kebetulan di kampus itu ada jurusan PAI, jadi ya sudah Kuliahnya di kita mana? masuk di kami Pak di tempat kami sekolah di MA Nurul Islam di Pondok Pesantren Islam itu ada Pak kami kelas jauhnya dari Rahmania Oh, Sekayu Pak. baik. Mm-mm. Tapi sekarang ngajar di MA. Ya, saya kemarin di MA Pak SK-nya. Oke, berarti setidak-tidaknya prinsip-prinsip kurikulum Merdeka dapat ya. Ya, untuk di tempat kami sebenarnya untuk kurikulum Merdeka baru tahun ini kami diterapkan, Pak. Karena Baik. tahun kemarin belum. Nah, ini pertanyaan yang substantif sekali karena Pak Untung sudah menyelesaikan menyusun modul ajar. Iya, Pak. Saya pengen tahu persis ini kriteria apa saja yang harus dimiliki dalam penyusunan modul ajar. Nah, ini penting ini, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Duh, Apa saja kriterianya? Ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab, Pak Taridi. Jadi prinsip-prinsip dari kurikulum Merdeka itu sepengetahuan saya atau yang sudah saya baca itu ada 4, Pak. Apa? Yang pertama itu adalah esensial. Kedua? Kemudian yang kedua itu menarik, bermakna dan menantang. Terus? Kemudian yang ketiga relevan dan kontekstual. Dan yang Hmm. keempat itu berkesinambungan. Maka saya tutup. Kok bisa? Bahwa Pak Untung sudah menyelesaikan semua pertanyaan saya, walaupun itu tidak dipertanyakan. Nah, ini Pak Mungkas nih, Pak Untung Subroto. Dari mana, Pak? Dari Palembang, Bu. Bayung Lencir, Oh, Musi Banyuasin, Bu. tetangga kita ada. Iya, Bu. Bayung Lincir. Oke, silakan Pak Untung mengajar di mana? Saya ngajar di MA, Bu, kelas 10. Kelas 10 MA di Bayung Lincir tersebut. Iya, Oke, silakan iya. materinya disampaikan. Oke, siap, Bu. PPT-nya mana? Ya, saya seru. Oh, ini sudah ya, tinggal screen. Iya, Sudah nama, Bu? belum.
Oh, saya nggak bisa share screen nih, host disable masalahnya. Kenapa host difabel Mbak Ilya dibantu, please? Saya Host aja bisa disable share partition. screen. Gimana, Pak? Saya nggak bisa share screen, Bu. Host disable. Iya, Saya host aja disable. bisa. Mungkin apa tadi terpental tadi apa gimana, Bu? Oh iya, terpental. Jadi Pak Untung bukan co-host lagi ya? Iya, tadi kan sempat karena bermasalah tadi atau gimana? Iya, iya, iya. Bisa kirim bahannya di grup, Pak? Eh, saya kirim ke Bu Yulia ya. Iya, boleh. Tadi, oke. Saya kirim ke Bu Yulia, bentar. Bentar, Bu. Tadi sempat Ya, terpental masalahnya, Bu. kalau Jadi, mengajar di tingkat SMA tuh sudah lihai lah masalah masalah share ah, screen. mudah-mudahan, Bu, walaupun ya Masalah terkadang IT sudah kadang harus dikuasai ya. Karena mudah. anak-anaknya nanti lebih lihai dari gurunya kalau kita nggak kuasai. Oh iya, Bu. Oke, Bu, siap. Oke, sudah saya kirim, Bu Yulia. Belum masuk, Pak? Proses mungkin ya? Belum? Ya, proses mungkin. Oke. Ya, tadi sempat terpental sih. Belum, Ini Pak. kami juga untuk Kumer ini belum diterapkan, Bu. Baru tahun ini kan kami terapkan Kumer kan untuk Oke. ini kan. Iya. Ya. Jadi gimana, Bu Yulia? Sudah Belum, masuk? belum masuk, Pak. Hmm, Bentar, saya kirim. Oh, masih proses, Bu. Bentar lagi. 14 MB masalahnya. Oh, besar itu ada video di dalamnya. Nggak ada, Bu. Enggak. Cuman translate aja, Bu. Ya mungkin karena translate-nya itu agak ada apa ya? Ada variasinya dikit, Bu. Jadi mungkin agak berat gitu kan. Ya, ada gambar-gambarnya dikit, Bu, gitu kan. Banyak siswanya Sudah. Pak di MA-nya. Untuk tahun ajaran ini alhamdulillah lah, Bu, karena kita namanya swasta, kadang di sini juga kami dekat SMA negeri. Jadi untuk tahun ini ajaran ini kami hanya mendapat 80 siswa, Bu, untuk kelas Oh, 10 gitu kan. lumayan lah itu, banyak itu. Ya alhamdulillah lah. Jadi untuk tahun ini gitu kan. Karena Oke. oke, gimana Bu Yulia? Sudah? Iya, lagi di Oke, download, Pak. sudah masuk ya. Iya, Iya. tadi sempat terpental sih masalahnya. Berarti ini terakhir, Bu ya. Oke, baik. Saya Sambil menanti PPT-nya, tentu dalam pembelajaran ada nas ayat Al-Quran. Silakan dibacakan Pak Untung. oke, Bu. Di Sambil dalam menunggu Bu Yulia ya share di screen. PPT saya itu karena saya mengambil tentang adab terhadap orang tua, itu Oke, saya baik. ngambil dari Quran Al-Isra, Bu, ayat 23. Oke, baik. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya, Bu. Oke. Wa Itu di qadha PPT. rabbuka alla ta'budu Ta'budu illa illa iyyahu iyyahu wa wa bil bil walidaini walidaini ihsana. ihsana. Nah, oke, keterkaitannya dengan ini materi tentu itu nanti harus Bapak jelaskan. Ya, ini PPT saya. Oke, lanjut silakan. Oke, Bu Yulia. Ya, Silakan Bu langsung Yulia. ke materinya, Pak. Di halaman 5, Bu, materinya. Ya, halaman 5. Ya, ini Bu, ini dalil nakli perintah di Quran surat Al-Isra ayat 23. Itu tadi sudah saya bacakan. Jadi hubungannya karena ini berhubungan dengan kita disuruh menyembah kepada Allah dan juga berbaik kepada orang tua. Tentunya ini adalah salah satu perintah yang wajib bagi kita sebagai anak untuk berbakti kepada Iya, orang tua. Itu untuk hubungannya, Bu, antara iya. surat ini. Dan ini ada adab beberapa sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia
agar berbuat baik kepada orang tua. Ini salah satunya adalah orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa memperdulikan apa balasan yang akan diterimanya. Kemudian kasih sayang orang tua itu tiada taranya karena beliau tidak mengenal lelah dan berusaha payah memperhatikan anak-anaknya supaya jadi anak yang bahagia. Kemudian anak adalah belahan jiwa ibu bapak terutama ibu. Jadi di sini orang tua eh, sebagai anak kita ya ini ada beberapa sebab mengapa Allah tadi berkaitan dengan surat Al-Isra tadi bahwa salah satunya ada tiga sebab mengapa kita harus berbakti memerintahkan berbuat baik kepada orang tua Bu. Kemudian di selanjutnya ini ada prinsip-prinsipnya yang berbakti kepada orang tua. Ini yang pertama adalah tunduk dan patuh kepada orang tua. Tentunya sebagai anak kita tunduk patuh dalam hal untuk kebaikan artinya yang benar. Kalau seandainya orang tua mengajak kepada hal yang keburukan, kita tidak boleh mengikutinya. Dan kalau memang ini kita juga harus berusaha untuk kembali menegur atau menasihati orang tua kita kalau dalam hal di luar konteks kebenaran. Kemudian dilarang berkata kasar. Biasanya ya berkata kasar ini kadang terlalu mudah diucapkan oleh anak ketika apalagi posisi anak itu mungkin dalam capek ataupun kesal dan apalagi anak-anak zaman sekarang. Jadi jangankan berkata bentak, aja sebenarnya kita tidak boleh kepada orang tua. Kemudian berbuat baik, kemudian berusaha menyenangkan hati orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati orang tua. Kalau kita lihat fenomena-fenomena sekarang kan banyak anak-anak yang mereka ya adab terhadap orang tua tidak begitu memahami karena mungkin salah satunya dari segi pendidikan mereka, mungkin dari faktor internal dan eksternal mereka di dalam keseharian sehari-hari. Nah itu. Kemudian ini ada selanjutnya Bu Yulia di halaman Ya. 8 ya. Di halaman 8 Bu Yulia itu ada keutamaan ya, keutamaan berbakti kepada orang tua ya. Itu belum ditampilkan sama Bu Yulia. Bu Yulia nomor 8. Bu Yulia Ya, nomor 8 Bu. Lanjut. ini Ya, nomor 8 ini nomor 7 Bu. nomor 7. PPT nomor 8 ya ada keutamaan berbakti kepada kedua orang Ini. tua. Belum jalan Bu, belum jalan. Oke, Belum ya jalan. nggak apa-apa. Ya. Satu hal yang perlu saya cermati Pak Untung Ya. itu tulisan PPT, PowerPoint, apalagi Bapak mengajar di tingkatan aliyah Pak ya. Ya. Aliyah itu kan apa namanya? Tentu berbeda dengan menampilkan materi bagi anak MI atau RA ya kan. Ya, Nah, ya. tadi banyaknya gambar-gambar itu kesannya justru Bapak mengajar di MI padahal Bapak mengajar di MA ya kan. Oke. Ya, jadi bagaimana menampilkan PowerPoint tersebut sesuai dengan tingkatan kelas. Kemudian yang kedua seperti ini dalam penulisan prinsip-prinsip dengan tulisan berwarna putih kontrasnya itu Ya. saya pikir tidak terbaca oleh siswa. Oke, Nah, siap. ya, itu perlu dicermati. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, ini keutamaan dari berbakti kepada orang tua. Satu, akan dibukakan 2 pintu surga. Kemudian lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Kemudian yang ketiga adalah ridho Allah ada di dalam ridho orang tua. Ini juga ada dalam hadis. Kemudian dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, ini setelah materi kami selesaikan dan diskusi dengan anak, ini ada kami tugas diskusi kelompok, Bu. Jadi ada 2 Ya. materi yang saya bahas, itu ada dua cerita yang saya ambil. Yang pertama adalah cerita tentang Alqomah dan satu lagi tentang Uwais Al-Qarni. Jadi ini ada 2 versi gambar. Kenapa saya ngambil 2 versi gambar? Karena ini akan menandakan ini yang memang untuk kebaikan, keteladanan, dan ini yang ya istilahnya untuk hal-hal yang keburukannya, dampaknya bagaimana, Ya. dan ini kami kisahkan dalam bentuk gambar. Dan nanti anak-anak mereka kita buat diskusi kelompok untuk memecahkan 2 gambar ini. Nah itu. Jadi di perintah di bawahnya ada tugas apa hikmah yang bisa diambil dari kisah tersebut. Karena ini kemarin karena untuk per-teaching, jadi kami singkat aja Bu materinya. Nah itu. Jadi hikmah dari 2 gambar tersebut. Nah ini Oke. kemarin juga ada soal untuk ke depannya Bu, untuk minggu depan persiapan. Oke, ya, Oke, terima kasih Pak Untung dan Bu Yulia. Ya Bu. Selanjutnya Pak Untung, jadi dalam pembelajaran di tingkat madrasah aliyah tentunya lebih memicu dari daya kritis siswa sehingga menuangkan materi
tersebut tidak hanya dalam bentuk memberikan materi seperti ya itu tadi saya sampaikan, materi untuk anak MI dengan Iya. gambar-gambar yang cukup deskriptif seperti itu, tapi Iya. mestinya lebih fokus kepada tingkatan aliyah, itu yang pertama. Oke, Kemudian siap. kedua, pembuatan PPT yang harus dicermati sedemikian rupa, apalagi untuk tingkatan aliyah, baik kontras huruf dan sebagainya macamnya. Oke, Nah, siap. terakhir juga terkait dengan materi ini adalah materi yang terkait dengan bagaimana adab kita terhadap orang tua dan guru tadi yang pertama, ya kan? Ternyata gurunya nggak dibahas di bawah. Nah, apakah memang seperti itu? Karena memang gini Bu, kemarin saya untuk adab orang tua dengan guru itu kan 4 JP Bu. Jadi Ya. karena di 4 JP, karena 1 minggu itu 2 kali JP, jadi saya untuk sementara di modul 1 itu saya ngambil yang adab terhadap orang tua. Jadi nanti Oke, di baik. modul kedua adab terhadap guru saya ambil seperti Ya, itu. baik. Jadi disesuaikan dengan tema yang dibahas. Kemudian Siap. kaitannya dengan nas Al-Quran maupun hadis yang terkait, seperti tadi ada ridha Allah dalam ridha orang tua. Nah, itu kan hadis. Nah, bagaimana Bapak juga tidak hanya menjelaskan flur begitu saja, tetapi memflurkannya begitu saja, tapi harus ada nas tersebut ditampilkan. Begitu ya, Pak Untung. Siap, Nah, Bu. terakhir silakan dituliskan doa untuk orang tua. Oke, Bu. Sudah, Bu? Sudah, silakan diperlihatkan. Wah, Rabbi Firly, cepat ya nulisnya Pak ya? Belajar, Bu. Saya ini belajar dikit-dikit, Bu. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oke, cukup baik. Tinggal bagaimana menuliskannya secara secara proporsi hurufnya ya, tidak Siap, Bu. asal begitu. Oke, siap. Baik, saya pikir cukup untuk Pak Untung. Tentunya yang perlu menjadi masukan adalah hal-hal yang terkait dengan bagaimana penyampaian materi itu disesuaikan dengan tingkatan siswa, kemudian menggali daya kritis analisis siswa, karena ini sudah di tingkatan aliyah.